Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Untuk dapat memahami isi kandungan Al-Quran dibutuhkan ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran. Karena Al-Quran tidak bisa kita tafsirkan hanya berdasarkan logika dan pikiran kita saja. Salah satu perkara akidah atau keyakinan yang paling sering menjadi polemik dan disalahfahami adalah mengenai ayat-ayat Al-Quran yang sepintas menggambarkan bahwa Allah mempunyai jisim. Salah satunya adalah tentang kata yadullah yang mengisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan, sebagaimana kepercayaan para penganut faham Mujassimah. Lalu, apakah benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan dalam artian secara fisik? Bagaimana maknanya dulu yang sebenarnya? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Di dalam perkara akidah ini perlu dikaji secara khusus apakah betul makna yadullah di dalam Al-Quran atau hadis adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala diartikan tangan secara fisik atau dalam arti organ tubuh. Orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan dalam bentuk fisik ini adalah kesalahan besar. Oleh karenanya, akidah Mujassimah ini disepakati sebagai salah satu akidah yang menyimpang oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata yadullah dalam Al-Quran terdapat di berbagai ayat. Salah satunya yaitu di dalam Qurannya, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam ayat di atas terdapat kata yadaya yang secara harfiah berarti kedua tangan. Orang Mujassimah mengartikannya secara harfiah atau secara tekstual sebagai organ tangan yang dikenal manusia. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Lantas apakah benar maksudnya itu adalah kedua tangan Allah? Secara objektif, sebenarnya dari ayat di atas yang konteksnya tidak sedang membahas tangan secara fisik, membahas mengenai spesialnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam dibanding dengan makhluk lainnya, sehingga secara khusus disebutkan dengan istilah diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya semua makhluk diciptakan dengan cara yang sama sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat, yakni cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu kun fayakun, maka seketika itu apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Selain itu, soal penciptaan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan secara jelas bahwa prosesnya tidak memakai organ fisik yang bernama tangan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 59, perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah dan kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi cukup jelas bahwa kata yadaya tersebut sama sekali bukan menunjukkan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan dalam artian fisik. Quran surat Al-Maidah ayat 64, Allah juga dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Maka kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Surat Al-Maidah ayat 64 tersebut sama sekali tidak membahas pose tangan, bahkan sama sekali tidak berbicara soal tangan dalam artian fisik. Ayat ini membahas tentang kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan dengan istilah kedua tangan Allah terbuka. Hal ini tentu saja menjadi rancu apabila ayat ini dimaknai secara literal dan tekstual mengenai apakah tangan Allah terbelenggu ataukah terbuka. Di sisi lain, Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Fatih ayatnya, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Makna tangan Allah di atas tangan mereka dalam surah Al-Fatih ayat 10 ini hanya membahas tentang kekuatan perjanjian kaum muslimin yang dibuat dengan cara berbaiat berjabat tangan kepada Nabi Muhammad SAW yang diibaratkan seolah itu adalah baiat langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sangat fatal apabila kemudian ayat ini dimaknai secara literal atau tekstual, sebagaimana posisi tangan Allah berada di atas tangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Bahkan tidak ada faedah apapun dengan menjelaskan posisi tangan Allah dalam artian fisik dalam kaitannya dengan baiat yang dilakukan kaum muslimin pada Nabi Muhammad. Di sisi lain, menurut Imam Ahmad bin Hambal, memaknai kata yadullah dengan tangan Allah dalam artian fisik ini jelas salah. Sebab dengan memaknai semacam ini sama saja dengan mengatakan bahwa zat Allah adalah jism atau sosok tiga dimensi yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi secara fisik. Imam Hambal mengatakan, Imam Ahmad berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai yadani atau dua tangan, dan keduanya adalah sifat baginya dalam zatnya. Keduanya bukan organ tubuh untuk bekerja, tangan atau kaki, bukan susunan, bukan jism, ataupun jenis dari jism, bukan kategori sesuatu yang bisa diukur, tersusun, fragmen, atau anggota tubuh untuk bekerja, jawarih. Tangan itu tidak bisa dikiaskan dengan apapun, bukan siku, bukan lengan, dan bukan pula apa yang dipahami dari kata tangan secara umum. Kecuali yang boleh adalah mengatakan apa yang diucapkan oleh Al-Quran atau apa yang sahih dari hadis Rasulullah SAW. Al-Qalal Al-Aqidah nomor 104. Dengan demikian, Imam Ahmad jelas menolak mengartikan kata yadullah sebagai organ tangan Allah, sebab organ adalah sesuatu yang dapat terukur dan tersusun, sedangkan zat Allah bukanlah hal yang demikian. Pendapat senada sebagaimana dinukil oleh Abu Fadl At-Tamimi itu menegaskan sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya istilah-istilah itu diambil dari peristilahan syariah dan peristilahan bahasa, sedangkan ahli bahasa menetapkan istilah ini jism untuk sesuatu yang punya panjang, lebar, tebal, susunan, bentuk, dan rangkaian. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari itu semua. Maka dari itu tidak boleh mengatakan bahwa Allah adalah jism, sebab Allah tidak makna jismiyah. Dan istilah itu juga tidak ada dalam istilah syariat, maka batal mensifati Allah demikian. Abu Fadl At-Tamimi, I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal Ahmad bin Hambal nomor 45. Dengan demikian, pernyataan apakah Allah mempunyai tangan dalam artian fisik, maka jawabannya jelas tidak. Karena kata yadullah sejatinya sama sekali tidak tepat bila diartikan sebagai tangan, sebab maknanya bukanlah tangan sebagaimana yang biasa manusia ketahui atau sebagaimana dijelaskan di dalam kamus yang manusia kenal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wajib, yaitu al-mukhalafatu lil hawadisi, yang berarti Allah sangat berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Maka dari itu mengartikan sesuatu tentang zat atau sifat Allah tidak bisa dilakukan secara harfiah sebagaimana mengartikan zat dan sifat makhluknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.